Bismillah. Um, Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini akan mempelajari um, Machine Data Analysis, di mana Machine Data Analysis adalah salah satu cara pengujian data yang digunakan untuk mengetahui informasi yang tidak tersedia dalam sebuah objek atau kasus. Ya, kita langsung saja. Pada kesempatan ini software yang kita gunakan adalah SPSS 11, SPSS 20, SPSS 20 adalah software statistik yang kita gunakan pada kesempatan ini untuk melakukan machine data analysis. Ini adalah data yang kita miliki. Ya, adapun tahapan machine data analysis dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu analysis, kemudian pilih machine value analysis. Ini adalah variabel yang kita miliki. Kita inputkan variabel usia, kemudian berat, tinggi badan, income, jam kerja, dan olahraga pada kolom quantitative variables. Ya, klik. Berikut untuk variabel minum pada categorical variable. Untuk variabel nama dimasukkan pada kolom case label. Ya. Berikut untuk estimasi, klik list waste, berikut peer waste, dan EM. Ya. Untuk listwise, maka berarti hanya kasus yang semua datanya ada yang ditampilkan. Jadi hasil estimasinya adalah dia menampilkan kasus yang semua datanya ada. Berikut untuk pairwise, maka data yang lengkap dan berpasangan yang ditampilkan. Kemudian dengan EM adalah metode untuk menghasilkan angka MCAR atau MCAR. Ya, pada berikut klik pattern. Pada bagian display ini, klik tabulate case, kemudian case with missing values. Ya. Berikut continue. Klik icon descriptive ini, ya, yang tampak pada layar. Kemudian pada bagian indikator variable statistik, kita klik percent mismatch, kemudian cross tabulation of categorical and indicator variable. Ya, omitted variable missing less than 5%. Ya. Berikut continue. Ya, selanjutnya klik OK. Ya, ini adalah hasil output dari machine data analysis.
Ya, berikut kita lihat hasil outputnya. Ini merupakan deskripsi variabel dengan adanya missing value. Ya, kalau kita lihat pada kolom n, ini merupakan jumlah variabel. Tampak bahwa jumlah n dari setiap variabel ini berbeda. Contoh, pada variabel usia, jumlah n-nya adalah 66, kemudian pada berat 69. Ya, dari semua ini menunjukkan bahwa adanya missing data. Jadi dari variabel-variabel ini yang lengkap adalah pada variabel minum, di mana tidak terdapat missing value atau missing data. Datanya lengkap, terdapat 75 data. Ya, berikut kita lihat kolom mean dan kolom standard deviation. Ini merupakan nilai statistik dasarnya. Sebagai contoh, untuk variabel usia, maka mean-nya itu adalah 30,1364 dengan deviasi standar 6,36792. Ya. Pada variabel ini terjadi atau terdapat missing sebanyak 9 data atau sebanyak 12% missing data. Ya. Berikut untuk variabel berat. Ya, kita lihat rata-ratanya adalah 54,9130. Kemudian deviasi standarnya adalah 10,744. Sedangkan pada missing value-nya atau data yang hilang itu terdapat 6 data yang hilang atau sebanyak 8%. 8% data yang hilang. Ya. Demikian seterusnya untuk variabel minum ini datanya lengkap, ya. Kita lihat bahwa missing datanya itu 0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat missing data. Berikut tabel summary of estimated means. Jadi tabel ini menunjukkan hasil estimasi means dengan 3 metode yang kita pilih tadi. Ya. Ada metode listwise, kemudian all values, kemudian metode EM. Ya. Untuk variabel usia dengan metode listwise, maka nilai min-nya itu adalah 29,9057. Kalau kita bandingkan dengan metode yang biasa, itu ini ya, mengalami pengurangan, dimana dengan all values itu nilainya 30,1364. Berikut untuk variabel berat dengan menggunakan metode listwise, maka diperoleh min-nya itu adalah 55,5094. Sedangkan dengan all values itu min-nya adalah 54,9130. Demikian seterusnya. Kemudian untuk metode IM, dengan mana kita peroleh nilai min-nya itu adalah 30,2384.
Jika kita bandingkan dengan nilai mean pada all values atau pada semua variabel, maka terjadi peningkatan mean-nya ya untuk variabel usia. Kemudian untuk variabel berat dengan menggunakan metode IM, maka juga terdapat peningkatan, diperoleh mean-nya adalah 54,9249. Jika dibandingkan dengan all values, maka terdapat peningkatan nilai mean. Ya, berikut tabel cross tabulation of categorical versus indicator variable. Tabulasi silang untuk data kategori. Ya, kolom usia, variabel usia, ini terdapat 66 data, ya, data yang valid terdapat 66. Kemudian dikategorikan pada sedikit dan banyak. Jadi terdapat 33 yang sedikit dan 33 yang banyak. Persentasenya adalah 88, kemudian sedikit 86,8 dan banyak 89,2. Data yang missing total adalah 12. Untuk sedikit, sedikit ini adalah sedikit minum air, itu sebanyak 3, data missing adalah sebanyak 13,2. Untuk banyak, data yang miskin adalah 10,8. Berikut untuk variabel berat, interpretasinya sama. Untuk variabel tinggi juga sama. Berikut kolom missing pattern, ya, kolom pola missing atau penyebaran missing data. Ini adalah case, nama-nama responden. Kemudian variabelnya, ini terdapat 7 variabel. Untuk Rusdi ini ada satu missing value. Missing value-nya pada variabel berat. Ini persentase missing-nya adalah 14,3. Ini diperoleh dari 1/7, karena ada satu variabel yang missing, ya, 1/7. 7 adalah jumlah variabelnya. 1/7 kali 100%, atau sebanyak 14,3%. Berikut untuk case Lucy juga sama, hanya ada satu missing value, ya, pada variabel berat. Ya, ini Ellie, ya, terdapat 2 missing value, ya, masing-masing pada variabel berat dan variabel usia. Persentase missing value-nya adalah 28,6. Berikut sama untuk setiap case interpretasinya. Ya, berikut tabulate pattern. Ya. Keterangannya kita lihat di sini adalah variable are sorted on missing pattern. Ini merupakan missing patternnya, pola missingnya. Kemudian yang kedua, number of complete cases if variable missing in that pattern marked with X are not used. Ya, jika diberi label ini merupakan ada tanda missingnya, ya. Jadi di sini
tidak terdapat missing ya. Tidak terdapat missing sebanyak 53 kasus. Kemudian ada terdapat 5 jumlah missingnya pada variabel berat ini. Kemudian ada terdapat satu missing yang masing-masing terdapat pada variabel berat dan usia. Berikut ada jumlah kasus missing pada variabel sebanyak 6 missing data atau missing value pada variabel usia dan seterusnya. Berikut kita perhatikan tabel listwise correlation dengan menggunakan metode listwise. Ini artinya bahwa variabel yang terdapat missing data akan dihilangkan. Ya. Pada tabel ini terlihat ada ini kosong, ini dihilangkan karena ada missing data. Ya. Kita lihat untuk baris pertama variabel usia dengan kolom pertama usia, ini nilainya 1. Ini menunjukkan angka korelasi. Angka 1 jelas 1 karena antara variabel dan variabel ini memiliki korelasi kuat. Akan tetapi kita lihat variabel berat dengan usia, nilai korelasinya adalah 0,168. Ini adalah korelasi yang lemah. Ya. Berikut untuk variabel tinggi dengan usia, korelasinya adalah negatif. Untuk income dan usia, ini memiliki korelasi yang tinggi sebesar 0,829, mendekati korelasi yang sempurna. Artinya bahwa besar kemungkinan terjadi missing data pada variabel income berpengaruh pada missing data pada variabel usia dan seterusnya. Ya, berikut analisis metode pairwise. Kita perhatikan tabel pairwise frekuensi. Kita ketahui bersama bahwa metode pairwise akan memasangkan ya, variabel yang mempunyai data yang lengkap dan tidak menghilangkan sebuah baris begitu saja. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai contoh variabel usia dengan berat. Variabel usia dengan variabel berat. Terdapat nilai 61 data yang valid. Ini. Sedangkan 14 data tidak valid. Kita ketahui data mula-mula sebanyak 75 dikurangi 61, maka sisanya 14. Namun jika dipasangkan dengan variabel usia dengan tinggi, ini ya, diperoleh nilai 63, sedangkan ini data yang valid dan 12 data yang lainnya tidak valid. Ya, kita lihat ya, pada tabel ini mempunyai tafsiran yang sama dengan analisis korelasi antara variabel dengan
metode listwise yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, berikut analisis metode EM. Ya, kita menggunakan tabel EM correlation. Ya, angka ini merupakan angka korelasi yang mempunyai pola yang mirip dengan dua metode korelasi terdahulu, yaitu dengan metode listwise dan pairwise. Terlihat hanya ada dua angka korelasi yang di atas 0,5, yakni 0,815 dan 0,7 ini ya, 0,707. Dengan demikian bisa dikatakan pola penyebaran missing value adalah random. Ya, selain dengan menggunakan angka korelasi ini, kita bisa menggunakan angka MCAR atau MCAR test dengan ketentuan angka signifikansi MCAR probabilitasnya lebih dari 0,05, missing value adalah random. Kemudian jika angka signifikansi MCAR kurang dari 0,05, missing value adalah tidak random. Ya, dengan melihat pada tabel, maka peroleh tampilan dengan analisis chi-square sini 32,33 dengan signifikansi 0,859 karena probabilitas jauh dari 0,05 ya ini, maka missing value dari data di atas adalah random. Kesimpulan terkait dengan tujuan awal kasus ini dapat disimpulkan bahwa missing value yang terjadi adalah bersifat acak. Karena bersifat acak dan tidak memiliki pola tertentu, maka bisa dilakukan berbagai pengujian lanjutan.